Alhamdulillah, hari ini lebaran teman-teman. Ubay baru aja pulang dari sholat Aid. Ubay rasanya semangat banget nih, mau ke tempat kurban. Biasanya di kampung Ubay ada gotong royong saat menyembelih hewan kurban. Bapak-bapak kerjasama potong-potong daging. Ibu-ibu masak sebagian daging kurban untuk dimakan bersama-sama. Kata Abi, ada tukang jagal yang membantu menyembelih kambing dan sapi. Tapi ada juga bapak-bapak yang menyembelih kambing kurbannya sendiri. Ubay lihat Abi menyembelih kambing kurban sendiri. Waktu menyembelih, Abi baca Bismillah, Allahu Akbar. Wih, Masya Allah, Abi gagah sekali. Mudah-mudahan kalau besar nanti, Ubay juga bisa menyembelih kambing sendiri. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran fikih kelas 9 kali ini meskipun melalui pembelajaran secara daring. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu melalui biodata dalam bentuk PowerPoint yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Jadi mungkin ada sebagian dari kalian yang belum ngeh dengan Ibu, jadi Ibu akan memperkenalkan diri Ibu lagi melalui video ini. Perkenalkan, nama Ibu Hikmah. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Hikmah. Di sini Ibu hanya sebagai guru praktekan saja, yang mana Ibu akan menggantikan Ibu Megawati dalam mengajarkan mata pelajaran fikih kelas 9. Nah, di sini Ibu hanya akan menggantikan kurang lebihnya itu selama sebulan setengah. Nah, namun Ibu Megawati akan tetap memantau kita dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran. Nah, langkah lebih baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan juga bermanfaat, serta kalian yang belajar dapat mengerti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Udah, baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemarin itu kan kita belajar mengenai penyembelihan binatang. Nah, mengenai pengertiannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dalam menyembelih binatang. Siapa saja yang boleh menyembelih binatang, apa saja alat-alatnya gitu. Bagaimana tata caranya. Nah, sekarang kita masih membahas mengenai hewan atau binatang juga, yaitu membahas tentang ibadah kurban. Nah, kita kan kemarin tuh melaksanakan ibadah kurban beberapa waktu yang lalu di hari raya Idul Adha. Pasti dari kalian ada yang melihat secara langsung bagaimana proses ibadah kurban itu, dan mungkin dari kalian ada yang melihat di media sosial, mungkin juga ada yang tidak berani melihat, hanya dengar-dengar saja. Setidaknya kalian sudah tahu bagaimana ibadah kurban itu. Jadi kurban itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qaraba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, jadi ibadah kurban itu merupakan proses penyembelihan binatang ternak yang menurut syariat Islam di waktu tertentu dan dengan niat tertentu pula. Nah, ibadah kurban ini dalam Al-Quran tentu saja banyak perintahnya. Ibadah kurban ini banyak sekali mendapatkan perhatian. Salah satunya itu dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 dan juga Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan 37. Di sana banyak sekali mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk berkurban. Sedangkan hukum dari berkurban ini, hukum dari melaksanakan ibadah kurban ini menurut beberapa para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan bagi orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban. Itu sangat dianjurkan, perhatikan ibadah kurban ini. Adapun yang mengatakan wajib ini menurut mazhab Maliki. Adapun yang mengatakan sunnah itu menurut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang banyak sekali ada di Indonesia penganutnya. Nah, ada yang tahu awal mulanya diperintahkan ibadah kurban ini? Mungkin sebagian kalian ada yang tahu ya, mungkin sebagian yang lain ada yang juga yang nggak tahu. Jadi awal mulanya harus dilaksanakannya ibadah kurban itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk dipersembahkan kepada Allah. Lalu ketika Nabi Ibrahim ini menceritakan kepada Nabi Ismail, langsung sontak Nabi Ismail pun mengiyakan bahwa itu memang benar-benar perintah dari Allah mimpi itu. Sehingga Nabi Ismail pun bersedia untuk disembelih oleh ayahnya. Nah, ketika disembelih oleh ayahnya, Allah pun menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Nah, dari situlah timbul perintah bahwa kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban sampai saat ini. Nah, adapun ketentuan dari binatang untuk kurbannya. Nah, binatang yang untuk kurban ini yaitu adalah binatang ternak atau binatang yang bisa diperah susunya dan bisa dikonsumsi dagingnya. Nah, apa saja itu? Yaitu ada unta, ada sapi, ada domba, dan ada kambing. Nah, jadi 4 hewan ini merupakan hewan yang digunakan untuk ibadah kurban. Nah, adapun ketentuan pembagian untuk orangnya pada hewan ini, kalaunya domba itu untuk domba dan kambing itu untuk 1 orang, kalaunya sapi itu untuk 7 orang, dan kalaunya unta itu untuk 10 orang. Nah, ketentuan syarat umur dari hewan yang akan disembeli atau hewan ternak yang akan disembeli ini yang umurnya sudah cukup gitu ya untuk disembeli. Kalaunya domba itu minimal 1 tahun, kalaunya kambing itu 2 tahun, kalaunya sapi itu 2 tahun, dan kalaunya unta itu 5 tahun. Ketika sudah sampai umurnya, maka diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, dengan syarat tadi kan sudah cukup umurnya. Lalu dan juga binatang kurban ini harus tidak cacat fisiknya harus dalam keadaan sehat, utuh gitu, tidak cacat, tidak buta sebelah, tidak pincang kakinya, tidak berpenyakitan, tidak kurus, tidak berkudis, dan juga telinganya tidak putus gitu, sehingga ketika mau dikurbankan
hewan ini haruslah lengkap anggota tubuhnya. Adapun waktu untuk penyembelihan ibadah kurban ini dilaksanakan pada hari apa? Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Kapan itu, Bu? Yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah, yang mana kita sudah melangsungkannya kemarin beberapa waktu yang lalu. Nah, adapun tempat yang dianjurkan Rasulullah untuk melangsungkan penyembelihan ibadah kurban itu haruslah dekat dengan tempat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Selanjutnya itu adapun sunnah-sunnah dari penyembelihan hewan kurban. Itu yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca salawat Nabi, yang ketiga membaca takbir, yang keempat itu menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, yang kelima itu membaca doa sebelum penyembelihan, yang selanjutnya itu ketika ingin menyembelih itu lebih baik orang yang menyembelih itu adalah orang yang berkurban gitu. Dan juga orang yang berkurban dianjurkan ketika masuk bulan Zulhijjah tidak mengambil rambutnya dan kukunya sampai waktu pelaksanaan ibadah kurban sudah selesai, baru bisa mengambil rambut dan kuku. Adapun setelah kita berkurban, setelah disembelih, dikemanakan dagingnya? Jadi setelah disembelih, daging ini akan dibagi-bagi lagi. Tidak semua daging diberikan kepada yang berkurban, namun dibagi, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, sepertiga daging itu diberikan kepada yang berkurban dan juga keluarganya. Sepertiga lagi diberikan atau disedekahkan kepada fakir miskin. Yang ketiga, itu sepertiganya diberikan kepada kerabat, tetangga, juga orang-orang yang membutuhkan. Nah, adapun tata caranya dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama itu hewan kurban dibaringkan ke sebelah kiri, dihadapkan ke arah kiblat. Nah, selanjutnya itu membaca doa, itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selanjutnya meletakkan kaki hewan ke sebelah kiri supaya hewan ini tidak meronta-ronta, tidak tidak bergerak-gerak, diikat itu sambil ya kakinya supaya tidak kabur gitu. Dan selanjutnya penyembelih pun menyembelih binatang kurban dengan membaca Bismillah wallahu akbar dan dilanjutkan dengan salawat Nabi. Adapun yang menonton itu membaca takbir. Nah, selanjutnya pun membaca doa kabul dan sampai terputus 3 jalan, yaitu jalan makan, minum, dan napas, sampai urat nadinya juga putus. Lalu dibiarkan dulu sebentar, baru dikuliti. Adapun hikmah dari kurban itu diantaranya yang pertama itu dapat mengamalkan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah yang bertakwa dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga itu dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati pada diri kita. Nah, dapat juga menjalin hubungan kasih sayang sama manusia, terutama antar golongan yang berada dengan yang tidak berada. Seperti itu. Selanjutnya itu sebagai mediator untuk persahabatan, menunjukkan kesosialan gitu dalam masyarakat, dan juga dapat meningkatkan gizi di masyarakat. Adapun hikmah dari yang menerima kurban, yang tadi hikmah dari yang berkurban. Nah, dan ini selanjutnya hikmah dari yang menerima kurban.
Yaitu diantaranya dapat mengikat tali persaudaraan, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, dapat memberi contoh kepada sesama manusia untuk rela berkorban demi kebaikan. Adapun keutamaan dari pelaksanaan ibadah kurban itu diantaranya sarana mendapatkan keridhaan Allah dan tanda keislamannya. Yang kedua itu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada saat hari raya Idul Adha. Yang ketiga itu hewan kurban akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Selanjutnya itu kurban adalah satu ibadah yang paling disukai Allah. Dan juga dapat mendapatkan pahala yang sangat besar dari menjalankan ibadah kurban. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran kita pada hari ini mengenai ibadah kurban. Nah, ada pengertian kurban, ada dalil perintah berkurban, ada dasar hukum kurban, ada keutamaan hewan untuk berkurban, dan juga waktunya, tempatnya, sunnah-sunnah menyembelih binatang kurban, dan juga hikmahnya, tata caranya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai ibadah kurban. Nah, adapun nanti Ibu akan kirimkan soal mengenai materi kita pada hari ini, akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.